wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daryanto Masoren, guru sejarah di Man Ambon, Kota Ambon, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Makassar dengan nomor pokok mahasiswa 23991495068. Pada kesempatan hari ini, tanggal 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di Man Ambon pada kelas 12 IPS 1 semester 1 dengan materi respon dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Mohon kiranya kepada dosen dan guru pamong penilai untuk memberikan tanggapan dan masukan demi perbaikan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, baik. Dengan baik sekali. Nah, ya. Oke, untuk hari ini kalian baru naik dari kelas 11 ke kelas 12. Ya. Jadi ini adalah pengenalan awal pembelajaran kita. Sudah? Yang di belakang nama siapa? Saya Pak. Ya, Fadil Pak. Fadil sudah kenal guru atau belum? Sudah Pak. Nama siapa saya? Nama Pak Daryanto. Pak Daryanto, ya. Oke, nama Pak Daryanto. Muhammad Daryanto rumah. Sudah? Sudah? Oke. Sebelum kita belajar, tolong sampah-sampah yang ada di dalam kelas ini atau di meja kalian, di meja kalian, tolong dibersihkan. Jangan sampai miring-miring lagi. Sudah? Oke. Sebelum kita mulai melakukan pembelajaran, Pak Guru akan kalau Pak Guru absen, kalian kita begini. Jadi ini hari dipakai menggunakan nama negara yang akan kalian tuju. Negara yang ini mau nanti kita pimpin itu mau ke negara apa? Pengetahuan kalian tentang negara. Oh, ini. Ada Jepang, mantap. Alika Korea. Juga ke Korea. Dan lawan Argentina mereka mau jadi bola. Iya. Hari Australia memang Australia. Bahkan Brasil memang. Pagi Siapa Arab Saudi? kita Vietnam, India, Thailand, Singapura, dekat-dekatan negara tetangga. Kita Indonesia. Ya, dia mencintai Indonesia. Kita Uni Soviet. Palestina. Rehan Rusia. Safira China. Ini nama Safira Pakistan. Saskia kita dengan sama-sama Indonesia. Ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Yaman. Salaman. Assalamualaikum.
kalau kata bicara tentang materi ini, hubungannya dengan materi kelas 11 itu ya apa? Kesatuan kemerdekaan, Dari negara lalu kedua. Berarti untuk di kelas 11 itu materi terakhir itu sampai di mana? Problem ini nanti di semester di kelas apa? 1945 ingat Indonesia baru merdeka. Berarti hubungannya dengan ini ada? Ada. Berarti materi kita di kelas 11 itu tentang tentang kemerdekaan Indonesia. Mulai dari peristiwa Ramesdengklo, persiapan sampai berakhirnya kemerdekaan Jepang di Indonesia, sampai Indonesia merdeka. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu materi A. Nanti dilanjutkan dengan yang namanya piagam PBB. Sudah. Jadi satu nih, hari ini kita belajar tentang apa? Tentang proklamasi. Respon dunia tentang kemerdekaan. Iya, respon dunia terhadap kemerdekaan Indonesia. Iya, itu. Kenapa? Karena respon dunia itu penting untuk sebuah negara yang merdeka. Kenapa sebuah negara yang penting? Dan harus menjadi pengakuan. Itu pasti. Jelas. Jadi setiap negara harus ada pengakuan. Jadi nomor hari ini kita belajar tentang respon dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada tujuan untuk pembelajaran. Dengan modal pembelajaran diskusi, banyak kalian diskusi, peserta didik kalian dapat menganalisis respon dunia internasional. Jelas, dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia melalui presentasi. Jelas, nanti dia. Jadi, materi hari ini kita berbicara tentang respon. Respon itu sangat penting, pengakuan itu sangat penting. Setiap manusia harus mendapatkan pengakuan itu manusia, apalagi sebuah negara. Sudah? Ya. Sebelum kita masuk ke diskusi, aku akan bagi kelompok. Kelompok 1. Alika Darmawan. Isi sampai sini. Alia mana? Sebelum itu kalian lihat dulu materi yang ada di papan tulis. Materi kita saja. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Kali ini kita mau membahas tentang respon internasional terhadap kemerdekaan negara tersebut dapat mengaksi asal manfaat jujur memberikan oleh masyarakat dan memberikan kembali. Lalu saya mendorong negara untuk memberikan kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan para buruh juga dapat serta yang sesuai seperti parlemen dan keputusan kita berkuas kalian sama siswa tidak boleh Indonesia. Nah, untuk hubungan ini terhadap Indonesia yaitu mencap pelaksanaan agresi militer dalam 1 dan 2 dan mempermasalahan agresi. Itulah materi yang akan kalian bahas. Jadi di dalam LKPD itu
sudah ada apa yang kalian bahas, kemudian dibahas aja. Ya. Jadi yang nanti membahas tentang pengakuan Mesir adalah kelompok 1. Ya. Kemudian kelompok 2 pengakuan dari negara India. Kemudian kelompok 3 seperti mana? Kelompok 3 Australia, India, Mesir, India, Australia. Sudah. 4 dari PBB. 5 pihak adalah ya satu-satu yang menantang. Sudah. Jadi iya. Jadi ada negara kecil lagi yang dengan mereka. Jadi sudah sepatutnya kita akan mendukung Palestina supaya mencapai kemerdekaan seperti apa yang telah mereka berikan kepada kita. Paham? Iya. Jadi sampai kapanpun kita Indonesia harus berterima kasih dan mendukung Palestina. Ya, berarti mulai dari sekarang. Jadi ayo. Ya, mengakui. Itu dari masa kira-kira ada kesulitan tanya sana. Belanda ya. Kalau itu ya Belanda. Baca ini. Ya, ini tentang kenapa kita Soalnya situ itu yang ada beda tulis. hari kasih kunci. Kanan meninggikan, kiri merendahkan, atau merendahkan, meninggikan. Nanti setelah ijat dengan temannya ini, dapat ijat. Setelah ijat mau balik ke ijat, berarti kalau ijat balik ke ijat berarti konsentrasi. Merendahkan, meninggikan, sudah. Konsentrasi. Ada 2. Konsentrasi. Merendahkan. Presentasi, Pak Guru langsung kasih nilai. Jadi nilai di sini ada nilai. Ya, silakan. Sebentar, 5 menit tidak boleh lebih, sudah? Tidak boleh lebih. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya, dengan cara apa Mesir memberikan dukungan kepada negara Indonesia, dan juga apakah negara Mesir mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut atau tidak? Jelaskan. Baik, terima kasih. Mohon pelan.
Mohon pelan-pelan. Pertama di sini saya ingin bertanya dengan cara apa negara Mesir memberikan dukungan kepada Indonesia dan juga apakah negara Mesir mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut atau tidak, jelaskan. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya, dengan cara apa Mesir mendukung kepada Indonesia dan apakah Mesir mendapatkan dukungan dari Indonesia? Kepada saudara Dermawan, saudara menjawab. Mohon maaf karena pertanyaan yang belum mendapat keuntungan. Saya akan menanggapi pertanyaan dari saudaranya. Arya, tolong baca pertanyaannya. Dengan cara apa Mesir mendukung kepada Indonesia dan apakah Mesir mendapat keuntungan dari Indonesia? Oke, jadi mau ulang pertanyaan pertama. Dengan cara apa Mesir mendukung kepada Indonesia dan apakah Mesir mendapatkan keuntungan? Jadi cara yang Mesir lakukan terhadap Indonesia yang pertama itu mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh Mesir yaitu karena telah mengambil perhatian dari negara-negara timur seperti Mesir. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh Mesir yaitu karena telah mengambil perhatian dari negara-negara timur seperti Suriah, Qatar, Irak, dan Arab Saudi. Bagaimana cak? Bagaimana? Ya, baik, terima kasih atas jawaban bantuan dari kelompok lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga atas bantuannya. Kami tutup, tidak ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin membahas dari kami yang berjudul mengapa sampai India mengakui kemerdekaan Indonesia pada materi di belakang. Jadi, terima kasih. Ya, jadi gini, India merupakan salah satu negara sahabat yang mendukung kemerdekaan Indonesia secara resmi pada tanggal 2 September tahun ini. Itu alasan mengapa India itu mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih. Oke, pertanyaannya, dengan cara apakah Indonesia mengirim bantuan sebesar 5.000 ton kepada India? Dengan cara apa? Akan menjawab pertanyaan dari Sabila pada materi Ya, jadi kelompok tadi, ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Bantuan 500.000 ton beras kepada India, bantuan ini dikirimkan sebagai bagian dari upaya diplomasi untuk menarik simpati India agar turut mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan setelah itu bentuk solidaritas antar kedua negara yang pada saat itu sama-sama berjuang untuk melepaskan diri dari cengkraman kolonialisme, dan juga sebagai upaya untuk menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda dan untuk menghimpun dukungan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Gimana? Tapi dari saudara kita pertanyaan itu dengan cara apa? Beras 5.000 ton itu tuh diangkut. Untuk si moderator, Boleh sih. di belakang itu. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dengan cara apa kan? Nah,
cara apa Indonesia mengirim 5.000 ton beras kepada 5.000 ton beras? Nah, dengan cara tuh Indonesia mengekspor beras Indonesia ke dia dengan cara dilakukan melalui perjanjian dagang bilateral antara kedua negara atau melalui transaksi komersial antara perusahaan di kedua negara. Itu gimana saudara tadi apa angkutnya tadi? Maksudnya bertanya tentang masalah angkutan gitu kan di bawah kayak diangkutnya pakai apa gitu kan? Silakan. Saya akan menjelaskan dong itu pakai apa jadi sudah dijelaskan. India kemudian mengirim 4 kapal ke Indonesia sebagai sarana mengirim beras dari pelabuhan Cirebon, Probolinggo dan Banyuwangi ke India. Terima kasih. Apakah penjelasannya jelas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta terima kasih kepada Pak Guru dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Tanpa berbasa-basi, kami langsung saja ke subtema penjelasan. Kami silakan kepada materi pertama. Silakan. Saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Jadi pertama prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi alasannya yaitu Australia sebagai negara demokratis memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia adalah bentuk dukungan terhadap hak rakyat Indonesia untuk menentukan nasib sendiri dan memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua, perubahan politik global. Jadi alasannya yaitu setelah Perang Dunia Kedua terjadi peperangan kekuatan politik di dunia. Australia menyadari bahwa dukungan kemerdekaan Indonesia akan menguntungkan dalam memperkuat hubungan regional dan memperoleh keuntungan ekonomi. Jadi yang ketiga, peran Australia dalam perang Pasifik. Jadi alasannya itu Australia berperan penting dalam perang Pasifik melawan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Dalam upaya untuk memulihkan stabilitas di kawasan Pasifik, Australia menyadari pentingnya mendukung kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi saya akan terima kasih. Jadi saya akan serahkan kepada pemateri berikutnya. Jadi yang keempat itu hubungan ekonomi. Jadi alasannya itu Australia menyadari potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia sebagai negara dengan populer besar dan sumber daya alam yang kaya. Yang kelima, diplomasi regional. Alasannya itu Australia juga menyadari pentingnya membangun hubungan yang baik dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia merupakan langkah penting dalam memperkuat posisi Australia di kawasan tersebut dan memperkuat hubungan diplomatika dengan negara-negara tetangga. Jadi kesimpulannya dari materi kami itu Australia mendukung kemerdekaan Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Mereka juga mengakui hak rakyat Indonesia untuk menentukan nasib sendiri dan memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi. Oke, terima kasih. Saya akan serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama dan kedua. Saya rasa penjelasannya sudah sangat jelas. Tapi di sini saya akan kembalikan kepada forum untuk menanya apakah ada pertanyaan, saran maupun kritik dari forum. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya, kan salah satu peran Australia dalam mendukung kemerdekaan Indonesia itu kan dengan melakukan boikot terhadap kapal-kapal Belanda
yang membawa senjata ke Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana Australia menjalankan perannya itu tuh dengan memboikot kapal-kapal Belanda yang membawa senjata ke Indonesia? Jadi caranya itu memboikot. Jadi bagaimana Australia itu tuh melakukan boikot terhadap kapal-kapal Belanda yang membawa senjata ke Indonesia? Inti pertanyaannya itu. Terima kasih. Saya serahkan kepada pemateri pertama untuk menjawab pertanyaan dari kelompok terakhir 5. Oke, terima kasih kepada moderator. Jadi sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari kelompok 5, yaitu peristiwa yang dikenal sebagai Black Armada atau Armada Hitam terjadi pada 24 September 1945. Ketika itu telah terjadi boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda di pelabuhan Brisbane, Sydney, Melbourne, dan Mantel. Kapal-kapal tersebut sedang membawa persenjataan milik Belanda menuju ke Indonesia. Terima kasih. Ini dilakukan oleh serikat buruh dan pemerintah Australia yang didominasi oleh Partai Buruh. Mereka berusaha menghalangi upaya Belanda untuk mengendalikan kembali koloni di Indonesia. Mereka juga bersimpati dengan perjuangan rakyat Indonesia yang ingin merdeka dari penjajah. Apakah saya... Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apakah masih ada keganjalan dalam saudara? Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, ampun. Kelompok keempat ini mempresentasikan hasil penelitian tentang Mula kedaulatan Indonesia bisa diakui dan dijadikan negara PBB adalah ketika pemerintah RI memutuskan wakil tetap RI pertama di PBB. Lambertus Nicodemus Palas, Duta Besar Palas berusaha mendapatkan pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia pada saat konflik antara Indonesia dan Belanda masih terjadi tahun 1947. Pada akhirnya, pengakuan kedaulatan Indonesia oleh PBB disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 46 yang ditetapkan pada 26 September 1950. Dewan juga merekomendasikan agar Majelis Umum mengakui Indonesia sebagai anggota PBB. Apakah ada pertanyaan dari masing-masing kelompok? Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang memuat beberapa poin untuk mendamaikan Indonesia dan Belanda. Jelas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizal. Jadi poin-poinnya itu adalah yang pertama adalah pemulihan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda. Kedua, penyelesaian sengketa wilayah atau klaim teritorial, memulai negosiasi damai. Yang ketiga adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap warga sipil. Yang keempat adalah pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Yang kelima adalah bantuan internasional dalam membangun perdamaian dan pembangunan pasca konflik. Itu saja. Apakah mungkin Bapak Rizal memahami? Jadi saya beda. Terima kasih Bapak sudah bertanya. Oke. Kepada Jati Doli, jadi kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 5 ini mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Mengapa Belanda Tidak Mengakui Kemerdekaan Indonesia. Kepada pemateri kami dipersilakan.
Baik. Jadi di sini pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia itu pada pada 17 Agustus 1945. Melihat ke belakang, Belanda sejak lama tidak pernah mau mengakui bahwa Indonesia merdeka di tanggal tersebut. Belanda justru menyatakan Republik Indonesia merdeka pada tanggal 27 Desember 1949 yang diikuti dengan penyerahan kedaulatan berdasarkan hasil konferensi Meja Bundar. Melansir The Conversation, alasan Belanda tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945 yaitu karena tidak mau bertanggung jawab. Jika Amsterdam mengakui kemerdekaan Indonesia di tahun tersebut, artinya mereka mengakui bahwa telah menyerang negara yang berdaulat setelah Perang Dunia II dengan tujuan menjajahnya. Mungkin itu saja. Apakah dari kelompok lain ingin bertanya? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Alasan mengapa Belanda tidak ingin mengakui Indonesia merdeka? Alasannya? Moderator, mohon maaf. Moderator. Penghargaan kepada kelompok 3 dipersilakan. Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia setelah dilaksanakan KMB. Jadi pertanyaannya tuh, mengapa Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia setelah dilaksanakan KMB? Oke, terima kasih. Kepada pemateri, silakan. Ya. Mungkin kepada forum ada yang berpendapat membantu menanggapi. Tidak sudah. Mas Fadil. Ya. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari saudara Galang. Ini kan pertanyaan mengapa Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia setelah dilaksanakan KMB. Nah, KMB ini kan konversi Meja Bundar, dan di situ tuh akan dilakukan perjanjian. Nah, perjanjian saya rasa sudah dijelaskan di bukunya, itu satu, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. Dua, diputuskan pula beberapa persetujuan pokok yang terkait dengan masalah keuangan ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Saya rasa tidak bisa menjelaskan banyak karena KMB ini di sini akan memutuskan bahwa Indonesia akan diakui oleh Belanda karena mereka sudah menyetujui di KMB ini. Terima kasih atas pemaparan atau presentasi yang sudah dilakukan oleh masing-masing kelompok. Di sini Pak Guru memberikan apresiasi yang sangat baik karena semua mampu menjawab walaupun nilainya bervariatif. Pak Guru baca nilai ya? Siap. Masing-masing jawab. Untuk kelompok 1 nilainya 78. Ya. Jangan dua 83 ya. Kemudian kelompok 4 90 dan kelompok 90. Sudah. Kelompok 5 88. Untuk itu sebelum kita mengakhiri, Pak Guru mau menguatkan kalian untuk materi hari ini. Jadi ingat bahwa untuk materi ini, respon dunia internasional itu benar bahwa sebuah negara apabila sudah merdeka tapi tidak diakui, maka tidak diakui oleh dunia internasional itu, maka itu belum dikatakan merdeka. Belum betul bahwa sebuah negara itu untuk mendirikan sebuah negara, ingat bahwa
Syarat mendirikan sebuah negara itu ada berapa? Empat. Tuh. Satu, wilayah. Dua, apa dulu? Dulu. Tiga, pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat. Kemudian yang keempat, pengakuan dari negara. Tiga ini secara konstitusi. Artinya secara konstitusi tiga ini sudah ada. Tinggal satu ini. Pengakuan. Makanya ada disebut dengan pengakuan secara de facto dan jure. Yang de facto itu pengakuan bahwa negara itu ada. Nanti dikuatkan dengan pengakuan secara hukum atau de jure bahwa negara itu secara hukum ada. Makanya yang keempat tadi, sudah secara hukum kaidah-kaidah internasional itu yang disebut dengan de jure. Paham? Jadi tadi ada empat, kemudian ada dua negara terkecil di dunia. Satu itu yang negara terkecil. Kalau Palestina ini sampai sekarang belum merdeka. Tadi Pak Guru sudah ingatkan bahwa harus kita selalu menunggu Palestina untuk merdeka, karena dia punya andil besar untuk kemerdekaan itu. Paham sampai di situ? Kemudian kalau kerjakan refleksi pembelajaran itu, Pak Guru tunggu 5 menit. Refleksi untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira Ija, pembelajaran hari ini, apa yang Ija sudah tahu tentang pembelajaran hari ini? Pembelajaran yang saya bisa dapat dari pembelajaran kali ini, saya bisa mengetahui negara apa saja yang mendukung kemerdekaan negara Indonesia dan negara apa saja yang menolak, dan negara yang mendukung pada tanggal berapa, apa penyebabnya dan lain-lain. Oke, terima kasih. Jadi yang refleksi yang sudah ditulis tadi sudah dipaparkan ulang oleh saudara atau teman kalian Ija. Kemudian yang tadi kalian sudah tulis itu sebagai evaluasi. Jadi yang tadi poin pertama, poin kedua itu sebagai refleksi kalian. Yang poin ketiga Pak Guru ambil untuk sebagai evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Jadi nilai yang kalian sudah dapat tadi, nilai tentang presentasi, diskusi dan presentasi yang sudah Pak Guru baca. Kemudian nilai yang terakhir tentang evaluasi. Jadi nilai yang sudah lengkap untuk pembelajaran ini. Pertemuan berikut kita akan melakukan evaluasi, tapi setelah pembelajaran. Oke, terima kasih atas perhatiannya selama 90 menit ini. Ya, dengan diskusi yang sangat menarik. Ya, sebelum kita tutup, Bapak motivasi sendiri lebih kalian. Teruslah belajar. Karena dengan membaca, dengan belajar kita akan menjadi orang-orang yang sukses ke depan. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bersukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian pimpin doa untuk kita akhiri. Berdoa selesai.